Oke, baik, kita sampai pada materi yang seharusnya minggu lalu, tapi sudah kalian belajar secara mandiri, yaitu terkait dengan kelembagaan politik, yaitu dengan materi suprastruktur dan infrastruktur politik. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan kelembagaan politik yang dua ini, yaitu suprastruktur dan kelembagaan politik infrastruktur politik. Nah, mungkin kalian sudah paham sebagian besar terkait dengan kedua lembaga ini dari hasil belajar kalian mandiri minggu lalu. Saya berharap semua minggu lalu mengerjakan sehingga kita pada hari ini dapat mendiskusikan kira-kira mungkin ada yang kalian belum paham ya, dan ada yang perlu izin dikomentari dan sebagainya. Hari ini kita diskusi. Nah, tapi saya akan jelaskan secara singkat terlebih dahulu terkait dengan kedua hal itu ya, suprastruktur dan infrastruktur politik. Nah, jika kita berbicara terkait dengan suprastruktur dan infrastruktur, nah itu adalah kelembagaan politik ya. Jadi kelembagaan politik secara garis besar dibagi dua, yaitu suprastruktur, yaitu struktur atas, supra itu artinya atas, sementara infrastruktur itu artinya adalah struktur bawah ya. Itu arti secara bahasa ya. Nah, kita akan jelaskan nanti secara lebih jelas. Nah, berbicara terkait dengan kelembagaan politik, kita tidak bisa melepaskannya dari sistem politik ya. Jadi sistem politik itu jika kita pahami sebelumnya adalah kumpulan dari elemen-elemen atau bagian-bagian yang saling bekerja secara bersama-sama untuk mencapai satu tujuan tertentu ya. Kalau dalam konteks politik ya tentu dalam konteks perpolitikan ya. Nah, bagian-bagian itu salah satunya adalah ya berbicara terkait dengan lembaga atau organisasi ya, atau unit-unit politik. Ya. Nah, bekerjanya sistem berarti ada lembaga di situ, ada lembaga juga yang berperan ya, dalam sistem politik itu sehingga tujuan dapat tercapai. Nah, jadi kita tidak bisa melepaskan, jadi ada keterkaitan atau keterjalinan yang erat antara kelembagaan dan sistem politik. Nah, ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Nah, dalam sistem politik itu ya terbagi dua, tadi kelembagaannya itu ada lembaga suprastruktur dan lembaga infrastruktur. Nah, suprastruktur ini, ya, supra artinya atas, tadi kita sudah jelaskan, struktur atas. Nah, dia adalah lembaga-lembaga kekuasaan dalam negara, ya. Jadi lembaga-lembaga resmi, lembaga-lembaga formal, nah itulah suprastruktur politik, ya. Nah, bagaimana menentukannya? Menentukannya adalah lembaga-lembaga itu bersumber atau dibentuk oleh konstitusi. Apa konstitusi kita? Ya, konstitusi kita adalah apa? Undang-Undang Dasar 45. Ya. Konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar ya, Undang-Undang Dasar 1945. Oke, baik, benar. Kemudian, nah, itu suprastruktur. Jadi lembaga-lembaga yang kemudian dibentuk oleh konstitusi, nah itu adalah suprastruktur ya. Oke. Atau yang disebutkan ya, yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar, nah dia adalah suprastruktur politik. Nah, sementara di lain pihak infrastruktur politik yaitu struktur bawah ya, kalau kita artikan secara etimologis. Nah, dia adalah komponen penting dalam politik ya yang berada di tengah-tengah masyarakat. Nah, nanti kita akan jelaskan keterkaitan antara keduanya. Nah, dia adalah terdiri dari ada partai politik ya, kelompok penekan, kelompok kepentingan, dan termasuk juga media, dan ada juga tokoh politik ya, termasuk di dalam infrastruktur politik. Nah, jadi itu. Nah, kemudian suprastruktur politik tadi kita sudah jelaskan secara sekilas bahwa dia adalah lembaga-lembaga politik bentukan negara yang berfungsi menjalankan struktur ketatanegaraan ya. Jadi dia menjalankan struktur ketatanegaraan. Kalau partai politik kan tidak, ya dia adalah fungsinya yang utama adalah untuk menggalang aspirasi masyarakat, kemudian menyuarakannya kepada pemerintah ya, atau melalui wakilnya yang ada di
lembaga pemerintah atau di DPR seperti itu misalnya. Oke, jadi dia menjalankan struktur ketatanegaraan, ya, suprastruktur politik. Oke, kemudian ya secara sederhana diartikan bahwa suprastruktur politik itu adalah lembaga tinggi negara, ya, atau lembaga negara. Oke, kemudian, nah ini kalau kita lihat dari struktur ketatanegaraan kita, bahwa dapat kita lihat ya, bersumber dari Undang-Undang Dasar atau Konstitusi kita ada 3 ya, trias politika plus 1 ya. Jadi kita menganut azas atau ajaran trias politika, tapi ada penambahan atau variasi ya, ada tambahan yaitu lembaga eksaminatif. Kita ketahui bahwa trias politika itulah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nunung, mohon di-mute dulu ya. Oke. Ada 3, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Plus eksaminatif ya, yaitu lembaga pemeriksa keuangan ya, yang mengawasi keuangan, yaitu BPK ya. Legislatif ada DPR, ada MPR, ada DPD. Nah, kenapa MPR garis putus-putus? Karena dia dianggap bukan suatu lembaga terpisah ya, karena MPR itu kan anggotanya juga gabungan dari anggota DPR dan anggota DPD seperti itu. Dan juga MPR sekarang kan tugasnya atau fungsinya terbatas ya. Beda dengan ketika zaman Orde Baru MPR cukup powerful ya. Sekarang MPR terbatas fungsinya. Dia juga anggota MPR gabungan dari anggota DPR dan DPD. Nah, ini legislatif. Kemudian ada ada eksekutif, yaitu presiden dan wapres, dan berikut jajaran kementerian ataupun kementerian lembaga non kementerian dan sebagainya. Oke. Kemudian yudikatif ada MA, ada MK, ada komisi yudisial. Kemudian eksaminatif ada BPK. Oke. Termasuk juga yang berada di level daerah juga termasuk bagian dari suprastruktur politik ya. Suprastruktur politik di level daerah. Oke. Kemudian infrastruktur politik ya. Ini lawan dari suprastruktur politik, bukan lawan ya, tapi kebalikan dari suprastruktur politik. Ya. Dia merupakan kelompok politik yang ada di tengah-tengah masyarakat yang mereka turut berpartisipasi aktif ya, dalam berpolitikan dan merupakan bagian yang sangat penting dalam politik ya untuk mengontrol kinerja dari suprastruktur politik. Oke, walaupun dia menjadi pelaku yang tidak formal ya karena dia tidak tergabung dalam kelembagaan negara dan tidak ikut serta dalam membentuk misalnya undang-undang ya kebijakan, tapi dia sangat penting ya, sangat bisa mempengaruhi bagaimana aktor-aktor yang membentuk kebijakan itu kemudian bisa diarahkan ya seperti itu. Mungkin kita bisa lihat beberapa contoh kasus di belakangan ini kebijakan yang kemudian diambil oleh pemerintah karena tekanan dari masyarakat misalnya atau dari mahasiswa atau dari kelompok-kelompok politik tertentu ya. Nah, bisa itu terjadi ya, misalnya tekanan sekarang ini kan biasanya melalui media sosial ya ataupun melalui demonstrasi dan sebagainya. Ya, walaupun ada sebagian kebijakan yang kemudian diputuskan oleh pemerintah ya, walaupun tuntutan publik itu sangat tinggi ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi ada di satu pihak ada beberapa kasus yang kemudian publik berhasil menekan pemerintah, beberapa kasus lain ada yang mungkin tidak berhasil ya. Tapi dapat dikatakan bahwa infrastruktur politik ini memegang peran yang sangat penting dalam politik di Indonesia. Contoh yang berhasil menekan kebijakan pemerintah misalnya beberapa tahun yang lalu misalnya
ada kriminalisasi oleh rumah sakit terhadap pasien yang di mana pasien itu curhat di media sosial ya, dianggap kemudian dituntut oleh rumah sakit pencemaran nama baik ya. Padahal itu merupakan suatu bentuk bagaimana pasien tersebut mencari keadilan ya, karena dia malpraktek seperti itu. Akhirnya karena desakan publik yang mendukung sang pasien, kemudian akhirnya penegak hukum ya atau pemerintah tidak menjatuhkan hukuman ya. Beda ceritanya kalau mungkin misalnya tidak ada tekanan dari publik ya, mungkin tuntutan dari pihak rumah sakit atas dugaan pencemaran nama baik bisa saja membuat sang pasien di penjara ya, seperti itu. Ataupun contoh yang tidak berhasil ya dalam revisi undang-undang Omnibus Law ya, atau pembentukan undang-undang Omnibus Law, walaupun banyak penolakan ya, termasuk juga KPK ya, tapi pemerintah tetap dengan pendiriannya. Jadi memang ada sebagian yang kemudian diakomodir oleh pemerintah, ada sebagian yang kemudian tidak ya, seperti itu. Nah, beberapa contoh infrastruktur politik atau yang ada di tengah-tengah masyarakat itu antara lain partai politik ya, tentu ya dia merupakan pemegang cukup penting ya, karena partai politik dia merupakan source ya atau sumber untuk menyuplai para calon-calon orang-orang yang ada di tengah-tengah masyarakat untuk dijadikan sebagai dia duduk di lembaga suprastruktur ya, melalui pemilu ya, partai politik ya yang kemudian menjadi kendaraan untuk mereka kemudian dapat duduk di suprastruktur politik, baik di lembaga legislatif ataupun di lembaga eksekutif ya. Oke, walaupun tidak semua juga yang berasal dari partai politik ya, misalnya kepala daerah itu bisa tanpa melalui partai politik dicalonkan ya, yaitu melalui mekanisme pencalonan atau calon independen ya, itu untuk kepala daerah. Tapi secara umum partai politik itu sebagai penyuplai dari para orang-orang yang akan duduk di lembaga suprastruktur politik. Oke. Kemudian yang kedua adalah kelompok kepentingan atau interest group. Nah, jadi kelompok kepentingan ya sama dengan namanya, mereka memiliki kepentingan tertentu ya, memiliki kepentingan tertentu, kelompok kepentingan. Ya, baik kepentingan masyarakat luas ataupun kepentingan kelompok yang lebih sempit ya. Ya misalnya ada organisasi massa, paguyuban, termasuk paguyuban alumni sekolah, perguruan tinggi, kelompok daerah asal, atau misalnya ikatan profesi juga ya, misalnya kalau pengacara itu ada Peradi ya, ikatan pengacara, kemudian kalau dokter itu ada IDI ya, Ikatan Dokter Indonesia, kalau kita ya alumni Pamong Praja ada IKAPTK ya, Ikatan Keluarga Alumni Pamong Prajaan ya. Kemudian ya ikatan-ikatan lainnya ya. Nah, memang ada memang yang biasanya tidak memiliki kepentingan politis, tapi kadang-kadang ikatan-ikatan itu atau kelompok-kelompok itu memiliki kepentingan yang bersifat politis ya. Misalnya Ikatan Dokter Indonesia pada dasarnya dia tidak politis ya. Kepentingannya dari atau tujuan dari didirikannya IDI itu adalah untuk menaungi dokter-dokter, para dokter ya, untuk menyuarakan kepentingannya, dan pada saat tertentu bisa sangat politis ya. Misalnya ketika ada salah seorang anggota IDI yang kemudian tersangkut masalah hukum, maka organisasi IDI itu kemudian bisa memfasilitasinya, kemudian bisa membantunya, mendampingi dan sebagainya. Bahkan ketika beberapa tahun yang lalu ada dokter yang kemudian dikriminalisasi, kemudian anggota IDI melakukan demonstrasi ya untuk menuntut agar rekannya tidak kemudian dihukum ya dengan alasan-alasan tertentu. Nah, ataupun mereka juga dalam konteks sekolah ikatan alumni misalnya,
terkadang bisa sangat politis ya. Seperti ketika tahun 2019 kemarin, ketika rame-ramenya Pilpres Prabowo versus Jokowi ya. Nah, bahkan ada ikatan alumni di universitas tertentu yang kemudian terang-terangan mengatakan bahwa mereka mendukung salah satu pihak ya, mendukung salah satu pasangan calon ya, alumni kalau nggak salah entah UI apa UGM ya, yang mendukung salah satu pihak ya. Ya, apakah ini politis ya? Tentu ini sangat politis ya, sangat politis. Oke. Di mana politisnya ya kita nggak tahu, mungkin saja dengan menyatakan dukungan itu nanti ketika terpilih ya mungkin diharapkan presiden terpilih kemudian memperhatikan universitasnya kemudian ataupun para alumninya ya untuk ditempatkan sebagai menteri dan sebagainya. Itu kan sangat politis ya. Jadi terkadang kelompok-kelompok ini dengan kepentingannya ya dia juga ikut dalam dinamika politik ya baik lokal ataupun nasional. Nah, ada lagi yang namanya kelompok penekan ya, pressure group ya. Nah, ini lebih kuat daripada interest group atau kelompok kepentingan. Nah, mereka itu terbentuk untuk mengubah suatu kondisi ya atau situasi. Ya, sehingga mereka melakukan tekanan kepada pihak penguasa. Nah, biasanya bedanya dengan kelompok kepentingan ini, kelompok penekan ini bersifat ad hoc ya atau sementara. Tahu ya, ad hoc sementara ya. Nah, kalau kelompok kepentingan itu relatif lebih lama ya, lebih lama. Kalau yang penekan ini kebanyakan dia bersifat ad hoc ya. Misalnya atas kasus tertentu. Misalnya ada kelompok masyarakat misalnya atau LSM yang memperjuangkan ketika ada permasalahan lumpur lapindo ya di Sidoarjo pada beberapa tahun yang lalu. Nah, itu kan ad hoc dibentuk ketika ada satu kondisi tertentu ya yang membutuhkan peran dari masyarakat ya untuk kemudian agar pemerintah atau infrastruktur politik itu kemudian bergerak. Nah, misalnya ada kasus penyerobotan tanah oleh perusahaan atau oleh negara, maka dibentuklah LSM atau kelompok yang peduli terhadap kasus itu ya, atau ada gempa ya dan sebagainya. Nah, ini tujuannya adalah untuk memberikan tekanan agar kebijakan pemerintah segera untuk dilakukan ya, yang untuk mengubah situasi dan kondisi yang ada ya seperti itu. Nah, ini kelompok penekan. Kemudian di infrastruktur yang lain ada tokoh politik ya, yaitu orang-orang yang terkemuka dalam dunia politik ya. Baik karena dia memiliki keilmuan atau keahlian politik ya seperti pakar politik ataupun karena dia merupakan orang yang dikenal dalam dunia politik praktis ya atau pimpinan partai misalnya atau pejabat politik atau mantan politisi, mantan pejabat politik dan sebagainya ya. Oke, itu tokoh politik ya, mereka juga merupakan bagian penting dalam infrastruktur politik ya. Dan karena mereka merupakan seorang tokoh ya tentu apa yang dikatakan oleh mereka baik misalnya dia karena dia pakar ataupun dia karena praktisi politik ya tentu apa yang mereka sampaikan tentu akan memiliki pengaruh ya dalam kepolitikan di Indonesia secara khusus. Kemudian terakhir adalah media ya. Media juga merupakan infrastruktur politik yang sangat penting sekarang ini. Ya. Apalagi sekarang media sosial ya, termasuk juga media massa. Karena dengan media sosial terkadang bisa untuk merubah kebijakan dari pemerintah. Di Twitter misalnya ada kasus tertentu maka akan menjadi trending topik. Nah, itu akan menjadi perhatian nasional ya. Dan itu harus pemerintah atau pemerintah yang baik itu pasti pemerintah yang kemudian mampu untuk melihat bagaimana perkembangan di media, opini masyarakat sehingga itu bisa untuk dijadikan bagian dari pertimbangan untuk melakukan kebijakan ya, mengeluarkan kebijakan. Nah, ini semua adalah paling tidak ada 5
kelompok dalam masyarakat yang merupakan bagian dari infrastruktur politik. Oke, terakhir, inilah hubungan antara suprastruktur politik yang ada di bagian atas, ya, kemudian infrastruktur politik yang ada di bagian bawah. Oke. Sebelum kita masuk ini, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Izin Pak, Madia Praja Muhammad Dimas izin bertanya. Siapa? Izin Pak, Madia Praja Muhammad Dimas Pak. Muhammad Dimas, ya silakan. Dimas. Izin Pak, izin bertanya terkait itu grup penekan tadi. Saya ingin bertanya sekilas terlintas di pikiran saya apakah kelompok-kelompok yang di organisasi itu seperti mahasiswa atau bahkan yang Front Pembela Islam yang FPI itu yang sering menyuarakan aspirasinya itu kan lebih seperti menekan kan Pak. Apakah mereka itu termasuk grup penekan atau hanya sebatas menyalurkan pemikiran atau aspirasinya mereka saja, ya, Pak? Oke, baik. Terima kasih, Dimas. Ya, terkait dengan kelompok penekan tadi, ya, kan ada dua ya, ada kelompok kepentingan, kelompok penekan. Nah, terkadang kelompok kepentingan pada suatu momen tertentu bisa menjadi kelompok penekan, ya. Misalnya, paguyuban alumni suatu universitas, ya. Oke, pada suatu waktu misalnya dia bisa melakukan demonstrasi, bahkan dia bisa melakukan mobilisasi, ya, demonstrasi, mobilisasi untuk merespons suatu kebijakan tertentu yang dianggap kontroversial. Nah, pada suatu waktu itu dia kemudian bisa menjadi atau dianggap sebagai sebuah kelompok penekan, ya, suatu kelompok kepentingan. Ya. Nah, di kelompok kepentingan ini dia ibaratnya didirikan, ya, karena ada kepentingan spesifik tertentu, ya, sesuai dengan kelompoknya. Ya, misalnya ada kelompok organisasi WALHI, ya, WALHI itu untuk kepentingannya itu untuk sustainable environment, ya, lingkungan yang kemudian sustainable. Nah, tapi ketika suatu waktu dia bisa menjadi kelompok penekan, ya, ketika misalnya ada pembalakan liar di Kalimantan, ya, misalnya seperti itu, atau ada biasanya pembalakan liar atau penembakan hutan, ya, atau pencemaran pencemaran laut, ya, atau danau dan sebagainya. Dia ketika itu dia kemudian melakukan suatu gerakan, mengorganisir, kemudian demonstrasi dan sebagainya. Nah, itu dia dalam waktu yang sama juga dia dikelompokkan sebagai sebuah kelompok penekan, ya, seperti itu. Oke, gitu Dimas. Oke, terima kasih Dimas. Yang lain? Ada yang lain? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan terakhir, ya. Ini terkait dengan hubungan antara konsep atau suprastruktur politik dan infrastruktur politik dalam konteks sistem politik, ya. Pertama kita lihat kekuasaan itu berasal dari konstitusi. Jadi semua lembaga negara, kemudian lembaga beserta kekuasaan yang diberikan kepada masing-masing lembaga itu diatur oleh konstitusi. Oke. Nah, kekuasaan itu dimiliki oleh suprastruktur politik, ya. Ada lembaga negara, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, ya, baik di nasional ataupun di lokal, ya. Ditambah juga varian yang baru yaitu eksaminatif, ya, BPK yang mengawasi keuangan. Oke, kemudian dia adalah yang memegang kekuasaan, ya, yang memegang kekuasaan mengatur dan mengurus, ya, mengawasi secara formal. Nah, itu suprastruktur. Kemudian kekuasaan yang ada di luar kekuasaan itu ada infrastruktur, tapi dia mempengaruhi kekuasaan, bisa mempengaruhi kekuasaan, ya, infrastruktur politik. Oke, saya besarin dulu. Oke, bentar.
Oke, itu infrastruktur politik. Yang terdiri dari kelompok kepentingan, penekan, partai politik, media massa, dan tokoh politik. Nah, kemudian, dalam fungsi politik, ya, infrastruktur politik itu dia sebagai input atau masukan, ya, memberikan masukan atau input. Apa itu? Pertama, misalnya kita ambil contoh partai politik, ya. Inputnya apa? Dia sebagai penyuplai para kader-kader yang kemudian mereka jagokan di pemilihan umum, ya kemudian terpilih. Nah, itu di rekrutmen politik misalnya. Oke. Kemudian sosialisasi politik, bagaimana mereka mensosialisasikan suatu isu-isu politik tertentu pada masyarakat sehingga masyarakat menjadi paham, ya, menjadi ngeh seperti itu. Tidak hanya partai politik, tapi sosialisasi politik ini juga oleh para infrastruktur politik yang lain, ya, para kelompok kepentingan, kelompok penekan dan sebagainya. Mereka mensosialisasikan politik, ya, baik termasuk itu isu-isu politik, ya. Oke, kemudian menampung respon masyarakat terkait dengan isu politik tersebut. Nah, itu diartikulasi kepentingan, agregasi, dan ya termasuk di situ komunikasi politik, ya. Jadi mereka untuk mengalang aspirasi dari masyarakat sehingga itu dapat dijadikan sebagai masukan dan input untuk dijadikan sebagai suatu hal yang berpengaruh terhadap proses politik yang ada di lembaga-lembaga formal, ya. Lembaga-lembaga formal itu ya infrastruktur politik, yaitu antara misalnya kalau dalam konteks pembuatan undang-undang ya tentu antara legislatif dan yudikatif, ya, pembahasannya. Termasuk juga yudikatif terlibat juga sebenarnya dalam undang-undang, ya. Ketika ada undang-undang yang kemudian dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar, ya, infrastruktur politik ini masyarakat, ya, itu bisa kemudian mengajukan judicial review, ya. Jadi intinya bisa mempengaruhi juga, ya. Judicial review kemana? Ada yang tahu nggak? Kira-kira kalau undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar itu siapa, lembaga apa yang kemudian memutuskannya? Ada yang tahu nggak? Ada yang ingat? Jadi Pak, yang seingat saya, kalau tidak salah Mahkamah Konstitusi. Oke, Mahkamah Konstitusi, benar, ya. Jadi misalnya undang-undang pun sudah dikeluarkan, itu bisa kemudian dianulir, ya. Ya, infrastruktur bisa menganulir dengan cara mengajukan judicial review, ya, kepada Mahkamah Konstitusi, ya, jika dianggap undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi atau undang-undang dasar. Nah, jadi inilah jalinan peran antara kedua lembaga ini, infrastruktur dan infrastruktur. Oke, ya walaupun ujung-ujungnya memang putusan tergantung kepada Mahkamah Konstitusi juga, ya, tapi di banyak pihak, di banyak hal, kadang banyak juga kita lihat undang-undang yang kemudian dibatalkan oleh MK, ya, seperti itu. Nah, jadi masukannya itu dari infrastruktur, kemudian keluaran atau output itu seperti peraturan, undang-undang, kebijakan, pelaksanaan penghakiman, ya, pengawasan keuangan dan sebagainya itu adalah di infrastruktur. Nah, kemudian tujuan antara, ya, itu tujuan sementara misalnya atau tujuan jangka pendek, misalnya adalah tujuannya ya ada yang bisa memberikan contoh nggak tujuan antara dari keluaran ini dan tujuan akhir? Kira-kira ada yang bisa memberikan contoh nggak, atau ada yang memiliki gambaran nggak? Apa bedanya tujuan antara dan tujuan akhir? Ya misalnya ini, ya, dalam contoh atau konteks undang-undang KPK misalnya. Ya tujuan dirubahnya itu undang-undang KPK adalah agar
hubungan antara agar orang-orang yang berada di dalam KPK itu atau antara komponen yang ada dalam KPK itu, struktur dalam KPK itu, pegawai-pegawainya itu terjadi suatu hubungan yang saling kontrol ya, atau yang kontrolnya lebih baik dan sebagainya, kemudian lebih transparan, kemudian lebih gampang diawasi ya karena adanya dewan pengawas dan sebagainya. Nah, itu tujuan antara ya dari satu undang-undang kemudian dibentuk atau direvisi atau diganti dan sebagainya. Tapi tujuan akhirnya adalah dari itu semua agar kinerja pemberantasan korupsi kemudian bisa ditingkatkan. Nah, seperti itu. Jadi itu ya tujuan antara dan tujuan akhir. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Belum ada, Pak. Oke, belum ada. Kalau belum ada, kita cukupkan sampai di sini. Oke. Wow, tinggal 35 orang yang hadir. Mana lain nih, ketua kelas? Tiga 35 orang yang hadir. Ada yang keluar mendahului ini ya? Saya absen lagi nih kalau gitu. Oke, yang sudah absen 21 orang. Berarti sebagiannya nggak absen ya? Ini kenapa yang absen cuma 21 orang? Yang lainnya nggak absen? Izin Pak, masih belum mengisi Pak, izin Pak. Kita udah mau selesai nih, masih belum mengisi. Oke, saya beri waktu mengisi 1 menit ya. Ini saya kirim lagi di grup. Di chat. Oke, baik. Sambil kalian mengisi, kita tutup perkuliahan ini. Terima kasih atas perhatian dari saudara yang hadir di sini. Lagi-lagi saya ingin mengatakan bahwa kontrol dosen terhadap praja itu tidak akan maksimal ya dengan kondisi menggunakan Zoom atau Google Meet dan sebagainya. Tapi tidak bosan-bosannya kami menghimbau kepada seluruh praja untuk dewasa ya, untuk sadar dan memahami bahwa ini semua bukan untuk kami, tapi untuk kalian masing-masing ya. Manfaatkanlah waktu untuk kuliah ya, jangan melakukan hal yang lain. Jadi dengan begitu, kalau kalian fokus mengikuti perkuliahan real time seperti ini, maka ya nanti mungkin tidak perlu lagi mengulang banyak-banyak ketika akan ujian ya, karena kalian sudah memiliki pengetahuan ya, sudah paham ketika kuliah dilaksanakan. Tapi kalau kalian kuliah tapi sambil melakukan hal lain, browsing ya, sambil scrolling, sambil stalking, sambil dan lain-lain ya, media sosial, nah itu akan membuat waktu tidak efektif ya, tidak efektif. Melakukan banyak hal dalam satu waktu itu tidak efektif ya, walaupun ya ada penelitiannya mengatakan bahwa multitasking itu nggak efektif. Jadi percuma multitasking ya, tidak ada satu pekerjaan yang bisa dilakukan secara bersama-sama. Oke, jadi mohon belajar lagi untuk menempatkan waktu sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan jadwalnya, sehingga kita semua bisa hidup dengan efektif memanfaatkan waktu. Ya, oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya anggap sudah mengisi absen ya dari link yang saya bagikan barusan. Terima kasih sekali lagi. Semoga sukses. Selamat
untuk mengikuti kegiatan cuti selama di daerah. Jaga diri, kesehatan, dan salam buat keluarga semua ya. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera. Swastiastu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Izin Pak. Terima kasih Pak Izin. Udah.